teman-teman, perkenalkan nama saya Rindu Noya dengan NPM 12114201210166 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawakan materi tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Berawal dari hidung, udara masuk melalui hidung atau eksternal naris yang berfungsi sebagai pintu masuk keluar utama udara yang dihirup. Setelah masuk melalui lubang hidung, udara ini telah memasuki rongga paling depan dari hidung yang dinamakan rongga hidung atau nasal cavity. Dalam nasal cavity ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menfilter udara sehingga lebih bersih ketimbang udara waktu masih di luar tubuh. Itu sebabnya kita dianjurkan lebih baik untuk bernafas menggunakan hidung daripada menggunakan mulut, karena di dalam mulut tidak ada sistem filtrasi seperti ini. Udara akan masuk daerah hidung lebih dalam yang berupa perpanjangan-perpanjangan atau nasal conque yang berasal dari dinding samping hidung kita atau lateral nasal wall. Dan perpanjangan ini mengarah pada nasal septum, yaitu pembatas antar rongga hidung sisi kanan dan sisi kiri. Nasal conque terbagi menjadi 3, yaitu nasal conque superior atau bagian atas, tengah, dan inferior atau bagian bawah. Di dalam nasal conque ini terdapat celah dan jalur tipis atau disebut dengan nasal meatus yang terbagi menjadi superior, tengah, dan inferior. Di dalam nasal conque ini dan nasal meatus, udara akan berputar dan menghasilkan udara yang hangat, atau karena selama udara bergerak akan terpapar oleh pembuluh-pembuluh darah kapilyer yang dapat mentransfer kalor dalam udara tersebut. Udara akan menjadi lembab karena di dalam rongga hidung terdapat banyak sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi mukus agar udara tersebut bisa menjadi lebih lembab. Di dalam hidung juga terdapat epitel olfaktori yang membuat kita dapat mencium udara yang kita hirup. Yang kedua adalah faring. Udara yang sudah berproses di dalam hidung akan masuk ke bagian selanjutnya dari sistem pernapasan, yaitu bagian belakang tenggorokan atau pharynx. Faring merupakan bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring melalui tabung berotot. Faring berperan sebagai jalan bagi makanan dan udara untuk mencapai lambung dan paru-paru. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian atas, terdiri dari langit mulut, lunak, dan keras. Yang kedua, orofaring, bagian tengah, terdiri dari uvula dan amandel. Dan yang ketiga, laringofaring, terdiri dari bagian bawah, terdiri dari epiglottis, dan saluran menuju esofagus atau laring. Yang ketiga adalah laring. Udara yang melalui faring ini harus memilih masuk antara 2 saluran, antara saluran belakang atau esofagus, ataukah saluran depan yang disebut sebagai laring. Esofagus berfungsi sebagai jalan masuk makanan yang ada di dalam sistem pencernaan. Otomatis, udara akan memilih untuk melalui faring. Bagaimana kalau ada makanan yang salah masuk ke saluran pernapasan? Nah, di dalam tenggorokan juga terdapat katup yang disebut sebagai epiglottis. Epiglottis ini akan membuka esofagus dan menutup laring ketika makanan masuk. Juga membuka laring dan menutup esofagus ketika ada udara yang masuk. Oleh sebab itu teman-teman, lebih baik kita saat makan tidak disarankan untuk berbicara saat makan, karena bisa-bisa makanan tersebut bisa masuk melalui saluran pernapasan dan menutup saluran pernapasan, yang kita sebut sebagai peristiwa tersedak. Oke, back to the larynx. Laring ini mempunyai banyak nama. Kita bisa sebut sebagai laring sebagai voice box atau kotak suara. Karena sebagai bantuan aliran udara, struktur inilah yang menciptakan suara kita. Tapi kata umum yang lebih sering kita pakai untuk mendeskripsikan laring yaitu jakun. Laring ini pada laki-laki maupun perempuan, hanya saja laring pada laki-laki ukurannya lebih menonjol dan lebih besar. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas.
Laring inilah yang menjadi gerbang untuk udara masuk ke saluran berikutnya yaitu trakea. Yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung panjang berbentuk U yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari saluran pernapasan bagian atas dan ke bronkus. Dalam prosesnya, trakea juga berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara, serta menyaring partikel kotoran sebelum masuk ke paru-paru. Organ pernapasan ini memiliki panjang sekitar 11 cm dan lebar 2,5 cm, yang berbentuk cincin-cincin tulang rawan trakea, mempunyai 3 bagian besar. Di dalam trakea juga terdapat sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi mukus. Ada juga silia atau bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing masuk ke dalam untuk menyaring benda-benda asing yang masuk bersama udara agar udara benar-benar bersih sebelum disalurkan ke paru-paru. Trachealis, otot di dalam trakea yang berada pada setiap cincin-cincin tulang rawan. Otot trakea ini memungkinkan agar saat Anda mengeluarkan lendir, otot trakea berkontraksi dan lebih mengeluarkannya. Lebih mudah gitu. Tak hanya itu saja, trachealis ini juga memungkinkan kerongkongan untuk mengembang saat makan. Yang kelima, bronkus. Bronkus itu 1 dan bronchi itu lebih dari 1. Ujung trakea membelah menjadi 2 saluran yang disebut sebagai 2 bronchi primer atau bronkus primer kanan dan bronkus primer kiri, dan terhubung langsung dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan kita. Titik di mana trakea membelah menjadi 2 bronchi ini disebut sebagai carina. Di dalam paru-paru bronchi primer akan bercabang menjadi jenis bronchi yang lebih kecil lagi, yaitu disebut dengan bronchi sekunder atau bronchi lobar. Satu bronkus sekunder menempati 1 buah lobus atau ruang paru-paru yang dibatasi oleh sekat. Di paru-paru ada 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri, sehingga terdapat 3 bronchi sekunder pada paru-paru kanan dan 2 bronchi sekunder pada paru-paru kiri. Yang keenam yaitu broncholius dan alveoli. Bronkus tersier akan bercabang menjadi sejenis broncholius yang kita sebut sebagai conducting bronchiolu. Conducting artinya menghantarkan, berarti bronchiolus ini hanya berfungsi menghantarkan udara. Yang membedakan antara struktur bronchiolus dengan bronkus dan trakea, yaitu di broncholius sudah tidak ada cincin-cincin biru atau kartilago lagi. Broncholius memiliki percabangan yang sangat luas. Jadi, dia akan bercabang berkali-kali sebelum menjadi broncholius berikutnya, yaitu terminal broncholius. Terminal itu artinya akhir. Tapi lucunya, terminal broncholius ini broncholius ini bukan ujung dari broncholius. Karena setelah terminal broncholius ini masih ada respiratory broncholius. Ini dikarenakan terminal di sini bukan diartikan sebagai cabang terakhir broncholius, melainkan diartikan sebagai terminal atau akhir dari conducting zone atau zona sistem pernapasan yang hanya berfungsi untuk mengantarkan udara tanpa terlibat dalam proses pertukaran gas O2 dan CO2. Yang termasuk dalam conducting zone itu mulai dari nasal cavity, pharynx, trachea, bronchus, dan broncholius. Setelah conducting zone ini, barulah kita masuk ke zona pernapasan atau respiratory zone, yang seluruh strukturnya terlibat dalam proses pertukaran gas O2 dan CO2. Zona ini dimulai dari respiratory broncholius. Respiratory broncholius akan menyabang menjadi ductus alveolar dan berujung pada alveolar sac, artinya kantung. Alveolar sac tersusun atas bentuk-bentuk bulat seperti gambar gelembung udara alveolus ini. Satu bulatan ini disebut sebagai alveolus. Sebuah alveolus sendiri bisa memiliki diameter yang kurang lebih mencapai 200 hingga 300 mikrometer. Bentuk jamak alveolus disebut sebagai alveolis. Pada daerah alveoli terdapat dinding tipis yang mengandung kapiler darah, dan setiap alveolus tersebut diselimuti oleh pembuluh kapiler darah. Melalui dinding alveolus tersebut,
akan terjadi pertukaran oksigen yang berasal dari udara ke sel-sel di dalam tubuh kita dan pertukaran karbon dioksida dari sel-sel darah dalam tubuh ke udara bebas. Sehingga setelah oksigen ditukar menjadi CO2, udara dalam bentuk CO2 ini akan kembali melalui jalur yang sama ketika udara masuk dan keluar melalui portal terakhir yaitu lubang hidung ke udara bebas. Sekian materi yang dapat saya bagikan. Semoga materi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih.